Recording in progress. Tujuan PMI di Persada Bunda Pertiwi untuk umat bangsa di seluruh dunia. PMI mengangkatkan jasa. Alam merah Indonesia, sumber kasih umat manusia, warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata pengayom Pancasila, gerak juangnya ke seluruh nusa, mendharmakan bakti bagi ampera, tunaikan tugas suci, tujuan PMI di Persada Bunda Pertiwi. Di seluruh dunia, PMI mengangkatkan jasa. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Ketua PMI Provinsi Riau kepada Bapak Dr. Ma'al Abror MKM, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kemanusiaan. Siamo. Teman-teman yang saya hormati, pengurus PMI Provinsi Riau yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Ketua beserta pengurus PMI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, 12 kabupaten dan kota. Yang saya hormati Kepala Markas PMI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Yang saya hormati narasumber yang mengisi materi pada kegiatan pada pagi hari ini, Kak Yonaldi. Yang saya hormati staf Markas PMI Kabupaten Kota dan Provinsi se-Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota, serta yang saya hormati dan saya sayangi relawan KSR dan TSR PMI se-Provinsi Riau yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting
tentang sosialisasi bidang logistik pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan relawan yang saya banggakan, adik-adik sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, logistik merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan operasi kemanusiaan PMI, khususnya dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan logistik yang memadai untuk pengelolaan yang tertib serta distribusi yang cepat dan tepat sasaran menjadi faktor penting agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara efektif. Beberapa waktu yang lalu, perwakilan Palang Merah Indonesia Provinsi Riau berkesempatan mengikuti kegiatan on-job training bidang logistik yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia Pusat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam pengelolaan logistik kemanusiaan, serta memperkuat sistem logistik PMI agar dapat berjalan lebih baik, tertib, dan akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan tersebut, sekaligus menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman terkait pengelolaan logistik di lingkungan PMI, baik itu di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Saya berharap melalui kegiatan ini seluruh jajaran PMI, mulai dari pengurus, staf markas, hingga relawan KSR dan TSR dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya sistem pengelolaan logistik yang baik, mulai dari proses penerimaan, pencatatan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diterapkan secara bersama dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan. Dengan pengelolaan logistik yang baik, kita tidak hanya akan meningkatkan kesiapsiagaan organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan yang profesional dan dapat diandalkan. Saya harap kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat bagi penguatan kapasitas logistik Palang Merah Indonesia di Provinsi Riau, serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan PMI di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu, adik-adik semua, serta rekan-rekan relawan sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Terima kasih. Selamat menjalankan sosialisasi dalam kegiatan Zoom pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ketua PMI Provinsi Riau, Bapak Dr. Mal Abrol. Baik, dengan sambutan itu berarti berakhir pula kegiatan penutupan kita pada pagi hari ini. Kita masuki dalam sesi materi. Sebelum itu, mohon izin saya sebagai moderator juga ingin menyampaikan aturan kelas yang akan kita laksanakan supaya kondusif. Ya, yang pertama untuk kakak-kakak, rekan-rekan, Bapak Ibu semua diharapkan menggunakan nama asli dan selanjutnya mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Jadi nanti akan ada sesi diskusi. Nah, di situ nanti kita persilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Selanjutnya menggunakan fitur raise hand atau chat untuk bertanya. Jadi nanti pada saat kita buka sesi pertanyaan kepada seluruh peserta diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand dulu, baru nanti kita persilahkan. Selanjutnya nanti peserta mengisi link absensi yang akan dikirim di room chat beberapa saat lagi, dan moderator dan host berhak penuh untuk mengatur kelas dari webinar ini atau sosialisasi. Baik, langsung saja untuk sesi materi pada pagi hari ini, sosialisasi yang akan disampaikan oleh Yonaldi Saputra SE yang juga sebagai Kepala Markas PMI Provinsi Riau yang beberapa saat yang lalu mengikuti on-job training bidang logistik yang diselenggarakan oleh PMI Pusat. Langsung saja kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, baik, terima kasih Kak Rizky atas waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Riau, itu Dr. Ma'al Abrar MKM. Yang saya hormati pengurus PMI Provinsi Riau yang telah bersedia hadir di acara sosialisasi logistik ini. Yang saya hormati Ketua beserta pengurus PMI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Dan yang saya hormati juga Kepala Markas PMI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Yang saya hormati staf Markas PMI Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau, serta relawan KSR dan TSR se-Provinsi Riau yang mengikuti kegiatan ini. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman peserta sosialisasi bidang logistik pada pagi hari ini yang sudah bersedia bergabung. Sebelumnya, sebelum saya memaparkan materi tentang logistik ini, boleh saya absen untuk masing-masing peserta yang hadir. Dari perwakilan PMI Kota Pekanbaru, apakah ada perwakilannya? Uh, Belum ada ya yang dari Pekanbaru. Kalau gitu yang dari Kampar, apakah ada perwakilannya dari PMI Kabupaten Kampar? Dari PMI Kabupaten Siak? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak? Oke, Pak. dari Siak ada. Dari Bengkalis? Bengkalis? Siap, ada Pak. Ada. Oh, ada. Siap Pak, terima kasih Pak. Dari Dumai? Dari PMI Kabupaten. Siap, hadir Kak Naldi. Oh, terima kasih Kak Bekson. Dari PMI Kabupaten Rokan Hulu. Siap hadir Pak. Oke, dengan Bang Indra ya. Iya Pak. Dari PMI Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir. Belum bergabung ya? Oke, dari Kabupaten Indragiri Hilir. Oh, belum bergabung juga ya yang dari Indragiri Hilir. Dari PMI Kabupaten Indragiri Hulu. Belum juga. Dari PMI Kabupaten Pelalawan. Hadir. Hadir, oke, dengan Bang Adi Chandra ya. Iya, betul. Dari PMI Kabupaten Kuansing. Saya Kak, hadir. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir dari PMI Kabupaten Meranti. Oke, dan juga ini apakah ada juga perwakilan dari KSR unit UNRI? KSR unit WIN, Suska?
KSR unit markas PMI ada tuh Pak. Oh, yang kota ya. Oke. Yang PMI UIR? siap, markas siap, PMI Oh, Kabupaten Siak. ya. Orang. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Baiklah, yang dari TSR, perwakilan. Siap, hadir. Oh, terima kasih, Kak Ibnu. Baiklah, terima kasih untuk waktunya, teman-teman semua. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini, yaitu sosialisasi logistik PMI. Sebelumnya, selamat berpuasa kepada teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan kegiatan ini tidak menghalangi puasa teman-teman semuanya. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya, yaitu logistik PMI. Logistik PMI pengertiannya yaitu secara umum rangkaian proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian barang bantuan dan sumber daya secara efisien untuk mendukung operasi kemanusiaan dan tanggap darurat. Tujuannya adalah memastikan bantuan sampai kepada penerima manfaat tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Logistik PMI terdiri dari dua jenis utama, yaitu logistik reguler dan logistik tanggap darurat. Berikutnya ini adalah alur pengelolaan barang logistik, mulai dari penerimaan barang, pencatatan barang, penyimpanan barang, dan pendistribusian barang. Lalu kita langsung masuk ke penerimaan barang, yaitu proses administratif dan operasional yang dilakukan untuk menerima, memeriksa, dan mencatat barang atau bantuan yang masuk ke dalam gudang atau fasilitas Palang Merah Indonesia. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan kualitas yang diharapkan sebelum digunakan atau didistribusikan lebih lanjut. Sebelum menerima barang, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu jenis barangnya apa, jumlah dan volumenya, kemudian waktu pengirimannya kapan, jenis dan mekanisme transportasinya yang digunakan itu apa, dan asal-usul barang itu dari mana, serta mengetahui tanggal produksinya dan expire-nya kapan. Jadi untuk poin yang pertama, jenis barang itu, sebelum menerima barang, jenis barang yang kita terima itu harus kita ketahui supaya kita bisa memilih lokasi yang tepat, gudang yang tepat untuk meletakkan barang. Seperti contohnya di PMI Pusat, itu ada gudang logistik darurat, ada 4 gudang. Di situ ada tempat untuk food, tempat makanan, ada juga 3 gudang lagi digunakan untuk barang-barang. Ada 1 gudang digunakan untuk barang-barang yang berbau tajam, dan 2 lagi barang-barang seperti kasur, pakaian, 1 barang lagi seperti barang-barang makanan lainnya. Kemudian jumlah dan volume barang. Jumlah dan volume barang ini juga harus kita ketahui saat menerima barang. Jadi kita bisa mempersiapkan juga tempat dan tata letaknya di mana. Karena ukuran gudang atau warehouse itu sendiri terbatas. Seperti yang di PMI Pusat itu ukurannya 10 kali 24 meter dia. Dengan peletakan barang itu di masing-masing palet yang dengan ukuran 1 kali 1,1 kali 1,1 meter. Dan kemudian jenis waktu pengiriman. Jadi kita harus memastikan juga waktu pengirimannya itu kapan. Jangan sampai nanti kita tidak ada komunikasi dengan pihak pengirim barang,
waktu pengirimannya itu di hari libur. Jadi nanti tidak ada yang akan membantu kita untuk proses penurunan barangnya. Seperti itu. Kemudian jenis dan mekanisme transportasi. Mungkin kalau jenis dan mekanisme transportasi ini lebih ke ukurannya. Seperti yang harus diwaspadai dulu, barang yang dibawa itu menggunakan apa. Jangan sampai nanti posisi gudang itu ada di dalam gang sempit yang ukurannya cuma bisa satu mobil atau satu pickup, sementara untuk membawa barang tersebut menggunakan dump truck atau sejenis lainnya. Jadi bisa dikondisikan dulu, jadi mungkin tempatnya di luar dari gang tersebut dan akan dijemput menggunakan pickup yang tersedia di masing-masing pergudangan. Dan juga mengetahui asal-usul barang, yaitu mulai dari tanggal produksinya kapan dan expirednya kapan. Terkadang ada beberapa barang di situ ada tercantum kode produksi dan expirednya, tapi ada juga ada beberapa barang yang cuma mencantumkan kode produksinya. Jadi di situ bisa dapat diketahui juga kalau misalnya tidak ada yang expired, itu biasanya ada seperti kayak di Pampers atau pembalut gitu. Jadi itu ada juga keterangannya nanti mulai 3 tahun setelah tanggal produksi biasanya expirednya. Yang kemudian proses penerimaan barang. Sebelum penerimaan barang kita harus memeriksa surat jalan, pemeriksaan fisik, yaitu ada jumlah, mutu, dan spesifikasinya seperti apa. Yang ketiga pembuatan dokumen, dan yang keempat itu update stoknya. Next mungkin. Langsung ke pencatatan. Proses pencatatan itu ini dia yang tadi seperti ada berita acara penerimaan barangnya. Jadi kita harus tahu barang yang diterima tadi itu dalam bentuk apa. Nanti di situ ada nama barangnya apa, diterima dari siapa, terus nama donor atau peruntukannya dari PT mana, nomor kendaraan yang digunakan untuk pengantarannya, nomor surat pengantarnya, deskripsi barangnya seperti apa, terus nomornya, satuannya kah, unit, satuan unitnya itu atau per pieces kah atau per box, jumlah satuannya berapa, terus beratnya berapa, dan volumenya. Kemudian setelah itu proses ada bin card. Bin card ini biasanya pelabelan nomornya dan kode dari barang tersebut. Sesuai dengan barang yang kita terima itu kapan, bulan mulai dari bulannya, tanggal, tahun, dan jumlahnya berapa. Next. Terus ini daftar barang masuk tadi. Sudah dijelaskan juga tadi. Next. Ini surat jalan dari PT-nya harus kita lihat juga. Benar tidak sesuai dengan ini surat-suratnya. Next. Ini dia pencatatannya, barang pengadaan dari dan donor. Biasanya itu ada kode urutnya. Kode urut ini biasanya barang pertama itu apa? Nanti namanya, nama barangnya HKT, misalnya Hygiene Kit, disingkat jadi HKT. Terus nomor PO, ini bulan, terus tahunnya tahun berapa, penerimaan, donornya dari mana, terus kode gudangnya. Misalnya gudang satu tadi dalam bentuk makanan atau food, berarti letak di kode 1. Terus nanti dalam bentuk pencatatannya ada itu 01 HKT 12 garis miring 22 strip FRC strip 01. Begitu juga dengan barang hibah, itu menyesuaikan aja nanti hibahnya dari mana dan kode hibahnya juga.
Seperti itu. Next. Ini masuk ke penyimpanan barang logistiknya. Penyimpanan barang secara garis besar itu secara sederhana penyimpanan barang dapat diartikan sebagai aktivitas menempatkan barang di gudang sebelum barang tersebut menjalani proses berikutnya. Biasanya aktivitas penyimpanan barang dilakukan berdasarkan karakteristik barang dan biasanya harus memenuhi beberapa syarat seperti aman, efisien, dan sederhana, mudah ditemukan, dan persediaan yang sudah disimpan lama tetap bisa dikeluarkan lebih dahulu dengan menggunakan prinsip FIFO dan FIFO. Next. Kemudian memilih barang yang akan disimpan. Faktor yang pengaruhnya sangat besar terhadap penanganan barang ialah letak dan desain gedung, di mana barang itu akan disimpan. Barang yang akan disimpan di gudang diklasifikasikan berdasarkan jenis barang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada bahan pangan, food, bahan bukan pangan, obat-obatan, bahan kimia, perlengkapan, dan bahan bakar. Selain mempertimbangkan jenis barang, pemilihan barang juga mempertimbangkan jenis kemasannya. Secara garis besar, kemasan barang adalah curah, yaitu barang yang tersimpan tidak dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk aslinya. Contohnya itu beras tanpa kemasan, gula tanpa kemasan, dan lain sebagainya. Box atau kantong adalah kemasan tanpa rangka yang bersifat fleksibel. Contoh karung, kantong plastik, dan sejenisnya untuk menyimpan. Yang ketiga, palet adalah kemasan yang memiliki rangka di bagian bawah saja. Yang keempat, crates adalah kemasan yang menutupi atau memiliki rangka di sebagian saja. Yang kelima, case adalah kemasan yang menutupi seluruh barang. Ya, next. Ini yang FIFO tadi, yaitu first in dan first out. Yaitu salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang harus pertama kali keluar dari gudang. Dan juga dari FIFO ini bisa juga diatur mana barang yang sering di request untuk keluar dan mana barang yang jarang di request untuk keluar. Jadi disitulah tempat peletakan posisinya di gudang barang tersebut. Kemudian itu ada FIFO, first expired, first out, yaitu metode pengelolaan barang dengan cara mengeluarkan atau memanfaatkan barang yang memiliki masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Mana barang yang lebih cepat expirednya, itu yang harus didahulukan untuk didistribusikan. Untuk FIFO ini di PMI Pusat memakai sistem minimal 6 bulan sebelum masa expired, barang-barang tersebut harus didistribusikan, dan maksimalnya itu untuk pendistribusiannya itu 4 bulan untuk didistribusikan. Dan kalau di bawah maksimalnya itu 4 bulan, biasanya barang-barang tersebut sudah harus dimusnahkan atau dikonsumsi. Kalau dalam bentuk foodnya atau makannya dikonsumsi untuk petugas gudangnya di sana dengan pencatatan yang lengkap. Kemudian kita masuk ke tipe penyimpanan. Yang pertama itu ada pallet racking, yaitu metode yang paling mendasar yang seringkali ditempatkan dalam pergudangan. Teknik ini biasanya melibatkan penggunaan rak palet, baik itu rak palet tunggal maupun bertingkat. Rak palet adalah komponen yang paling dasar yang ada di warehouse atau gudang dan digunakan untuk menumpuk barang dengan palet yang lebih tinggi. Yang kedua, single stacking.
Metode yang paling umum dipraktekkan di dalam warehouse untuk mekanisme penyimpanan barang karena biaya pemasangan dan fleksibilitasnya kecil. Palet akan disimpan dan langsung ditangani di lantai dan tidak dipindahkan dengan mudah dan dapat dipindahkan dengan mudah. Biasanya untuk single stacking ini digunakan di gudang darurat yang ada di PMI pusat. Dan untuk tipe penyimpanan pallet racking tadi itu di gudang-gudang regional yang tersebar di beberapa provinsi. Yang ketiga itu double stacking atau penumpukan ganda. Biasanya disebut juga sebagai block stacking. Biasanya berupaya untuk memanfaatkan ruang vertikal yang ada sesudah lapisan pertama stacking. Walaupun ketinggian yang bisa ditumpuk sepenuhnya tergantung dari material di setiap baloknya. Ada berbagai macam faktor yang ikut berperan ketika merencanakan penerapan double stacking di dalam gudang ini. Sebelum proses penyimpanan, kita juga harus mengetahui kode atau simbol pada kemasan barang atau kardus. Next. Ini dia. Yang pertama itu ada fragile. Biasanya ini barang mudah pecah atau barang pecah belah. Yang kedua itu ada bentuk tangan dan kardus. Itu tangani dengan hati-hati. Jadi dengan sangat hati-hati, tidak boleh dibanting atau dilempar. Ketiga itu jangan diinjak. Ada kode sepatu, barang ini tidak boleh diinjak atau ditumpuk dengan barang atau kardus yang lebih berat di atasnya. Kemudian ada petunjuk bagian atas, yaitu untuk menentukan posisi bagian atas dan bawah dari suatu barang. Jadi tidak boleh terbalik meletakkannya. Biasanya itu dalam bentuk cairan. Kemudian ada 8 ya. Sama itu tumpukan maksimum maksudnya. Jadi hanya bisa 8 tumpukan. Kadang di situ ada juga kodenya tuh 6 atau 4. Kemudian ini ada 1, 2, 3. Yang ini terima lebih dulu dan didistribusikan lebih dulu. Ini adalah simbolnya dari FIFO. Kemudian yang ketujuh itu recycle, berarti kardus atau packingan ini dapat digunakan kembali atau bisa untuk didaur ulang. Kemudian itu ada gambar durian dan bensin ya. Berarti ini hindari dan jauhkan barang dari benda berbau tajam. Jadi benda itu tidak bisa diletakkan ke benda-benda lain yang berbau tajam. Kemudian ada gambar seperti meledak gitu, barang yang mudah meledak atau sensitif meledak. Diharapkan membawa barang tersebut dengan sangat hati-hati dan jangan sampai dibanting, apalagi diletakkan dengan barang-barang yang mudah terbakar. Selanjutnya ada simbol batas suhu, tertulis 45 derajat Celcius. Jadi jangan sampai meletakkan barang tersebut di suhu lebih dari suhu 45 derajat Celcius. Kemudian itu ada kayak tong sampah disilang. Barang tidak boleh dibuang langsung ke tempat sampah karena mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti baterai dan barang elektronik lainnya. Kemudian ada kode jagalah kebersihan itu ya. Jadi itu agar membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada gambar tengkorak, yaitu biasanya awas beracun ya, unsur yang ada di dalam kemasan. Kemudian ada gambar matahari, yaitu jauhkan dari sinar matahari langsung. Itu biasanya makanan yang mudah meleleh. Kemudian ada gambar forklift yang disilang,
yaitu barang tersebut jangan menggunakan forklift pada bagian tertentu. Contohnya simbol di sebelah kanan, berarti penggunaan forkliftnya boleh pada bagian sebelah kirinya. Seperti itu. Kemudian itu pusat gravitasi. Terdapat pada barang-barang dengan ukuran besar dan berat, biasanya ini. Kemudian itu ada gambar gancu, yaitu untuk membukanya, jangan membukanya menggunakan benda-benda tajam seperti gancu. Jadi untuk membukanya secara perlahan atau hati-hati. Kemudian itu ada simbol mudah terbakar, dan di situ terakhir ada simbol payung. Gambar payung ini artinya itu simpan di tempat yang sejuk, jangan kena matahari langsung. Ya, next. Ini untuk stock report, pencatatan itu definisinya. Stock report, laporan stok barang adalah dokumen sistematis yang mencatat jumlah, pergerakan, dan nilai persediaan barang yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini memuat data stok awal, barang masuk, barang keluar, dan saldo akhirnya. Berfungsi untuk memantau inventaris secara real time, mempermudah stock of name, serta mencegah kekurangan atau kelebihan barang. Komponen utama stock report terdiri dari identitas barang, pergerakan stok, saldo atau stok akhir, dan nilai persediaan. Identitas barang tersebut yaitu nama barang, tadi sudah dijelaskan juga kodenya dan satuannya, terus pergerakan stok, jumlah barang yang masuk, pembelian atau retur, dan keluar, yaitu penjualan atau pemakaian. Kemudian saldo atau stok akhir, jumlah fisik yang tersisa di gudang. Kemudian nilai persediaan, total harga pokok barang yang tersimpan. Next. Stock of name, definisinya itu proses pemeriksaan, penghitungan dan pencocokan jumlah fisik barang di gudang atau toko dengan catatan inventaris perusahaan secara berkala. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan akurasi data stok, mencegah selisih kurang atau lebih akibat pencurian atau kerusakan, serta mengoptimalkan manajemen persediaan. Tujuannya itu untuk mencegah kerugian perusahaan akibat perhitungan yang lalai, untuk mengetahui angka yang sebenarnya ada, untuk mengatur mutasi barang keluar dan masuk dari perusahaan. Kemudian kontrol internal, untuk mudah kontrol internalnya. Ya, next. Manfaatnya itu yang pertama, mampu meminimalisir penyimpangan dari barang, baik kekurangan atau kelebihan. Yang kedua, mampu mengetahui dengan tepat arus masuk dan keluar barang dengan pasti. Yang ketiga, mampu mengetahui kondisi pasti barang yang ada di gudang. Yang keempat, mampu mengetahui keakuratan perhitungan dengan mencocokkan catatan pembukuan dengan stok barang yang ada. Yang kelima, mampu mengidentifikasi kecurangan atau kelalaian yang terjadi. Yang keenam, kontrol internal. Ya, next. Ini contohnya tadi ada bin card, di mana bin card ini terdapat di gudang. Jadi ini sebagai kontrolnya, dia ada bin card dan stok card. Bin card ini terdapat di gudang, itulah nanti ada berapa barang yang masuk tadi langsung dibikin. Contohnya itu ada pertanggal 2 bulan 6 tahun 2005 dari KPPMI. Kemudian nota pengirimannya tertulis 00883356 dan diterimanya sebanyak 200. Keluarnya ditulis 0 dan sisanya 200. Nanti itu akan ditandatangan sama yang memeriksanya. Kemudian di tanggal 3 bulan 7-nya tahun 2005, barang tersebut ada keluar kepada PMI Sumatera Barat, Sumbar, dengan nomor 008956, nomor notanya. Jadi di situ ditulis dikeluar 100, sebanyak 100 pieces dan sisa 100. Nanti ditandatangani juga sama
yang membuat laporannya. Oke, kemudian itu ada stok card. Stok card ini disimpannya di bagian kantornya, administrasi. Jadi inilah nanti stok card inilah yang mencocokkan datanya itu dengan bin card tadi. Di situ nanti tertulis juga tanggalnya tadi, tanggal masuknya berapa dan tanggal keluarnya berapa. Jadi apabila ada perbedaan atau melakukan stock of name, itu bisa menggunakan stock card dan bin card tadi, melihat di sananya. Atau bisa juga secara manual dengan diperiksa satu persatu atau perhitungan manual secara satu persatu. Oke, next. Nah, ini ada juga stock reportnya. Ini ada juga di bagian administrasi. Di situ bisa tahu juga kita misalnya barang itu seperti family kit, hygiene kit, terus ada baby kit. Nanti di situ ada juga barang-barangnya dengan kode tadi, informasi barang, kodenya, unitnya apa, harga per unit. Kadang harga per unit ini bisa diisi, bisa tidak. Terus pendonornya siapa, terus nomor dokumennya, terus kepada saudaranya siapa, stock balance-nya. Next. Kemudian ke distribusi barang logistik. Distribusi barang logistik yaitu serangkaian mekanisme pendukung yang mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban bencana. Prinsip distribusi yaitu panca tepat, yaitu tepat waktu, tepat tempat atau sasaran, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Tepat waktu yaitu bantuan didistribusikan sesegera mungkin saat dibutuhkan untuk mencegah penderitaan lebih lanjut yang sangat krusial dalam operasi darurat bencana. Yang kedua, tepat tempat yaitu menghubungi PMI terdekat untuk mencari tahu tempat yang tepat dan layak untuk pendistribusian bantuan tersebut. Yang ketiga itu tepat sasaran. Barang yang didistribusikan harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan melakukan self-assessment terlebih dahulu terhadap daerah yang terdampak dan membuat pelaporan agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Kemudian itu tepat jumlah yang dikirim dan diterima oleh PMI setempat atau kepala posko harus sama dalam pendistribusiannya. Bantuan diberikan sesuai dengan yang telah tepat kualitas. Barang dalam kondisi layak pakai, layak konsumsi, baik dan tidak kadaluarsa. Selalu menjaga kualitas barang yang diterima harus sesuai dengan pada saat barang dikirim. Harus bisa memilih dan memilah barang-barang mana saja yang bisa ditumpuk atau tidak bisa untuk menjaga kualitas barang tersebut. Next. Ini ada loading plan. Saat pengiriman, loading plan adalah perencanaan atau panduan untuk memuat barang-barang ke dalam kapal atau kendaraan untuk transportasi. Perencanaan muatan dapat membantu memaksimalkan efisiensi, meminimalkan biaya operasional, dan mengurangi kemungkinan kerusakan selama pengiriman. Next. Pengertian loading plan sendiri secara umum adalah perencanaan atau panduan untuk memuat barang-barang ke dalam kapal atau kendaraan untuk transportasi perencanaan muatan dapat membantu maksimalkan. Ini sudah tegak tadi. Next. Next. Ini ada daftar barang keluar, contohnya contoh nota pengiriman barang keluar.
Ini dari gudang ya ke tempat tujuan. Di situ nanti bisa dari daftar barang keluar ini bisa dicatat juga ke stok card tadi atau bin card tadi sebelumnya. Next. Oke, logistik memang tidak dapat memenangkan pertempuran, tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapat dimenangkan. Next. Ini saya sedikit cerita juga. Foto-foto ini yaitu kegiatan OJT saya ketika di Jakarta kemarin. Jadi OJT ini yaitu OJT logistik dan pengadaan barang. Jadi kemarin ini tim kami yang ada di tenda sini ini untuk materi pengadaan barang. Materi pengadaan barang dan logistik. Cuman di hari kedua dipisahkan, logistik berada di tenda dan pengadaan barang di ruangan markas PMI pusatnya. Di sini mulai dari pemberian materi, kemudian mulai dari langsung ke pengecekan di gudang daruratnya, barang-barang ini langsung melakukan stock of name terhadap barang-barang yang ada di gudang darurat yang ada di PMI pusat. Next. Ini ada juga foto-foto kunjungan ke gudang logistik di Kemenkes. Di sini kalau gudang-gudang di Kemenkes ini biasanya itu dia menggunakan tipe penyimpanan itu pallet racking dia dengan sistem bertingkat kebanyakan karena mereka gudangnya besar tata rapi. Next. Ini ada juga di hari yang sama kunjungan ke BNPB di kantor BNPB pusat, di mana bisa dilihat dari gambar itu kalau stok-stok logistiknya masih kosong. Paling hanya ada beberapa yaitu ada hygien kit, baby kit, dan family kit. Terus di sana juga ada beberapa barang. Kemudian sama juga di gudang ini menggunakan sistemnya itu pallet racking ya untuk penyimpanannya. Next. Ini di hari ketiga kita langsung diturunkan untuk kegiatan stock of name di gudang regional di Makassar. Jadi di sini pun sebenarnya PMI pusat itu sekalian untuk melakukan audit untuk gudang yang ada di regional Makassar. Ini proses yang pertama itu kami koordinasi dulu dengan kepala gudang dan stafnya yang ada di sana. Foto yang di atas dua itu, kemudian langsung setelah koordinasi kegiatan selanjutnya apa yang dilakukan, dan langsung kami untuk yang pertama itu dari pertama melakukan pemeriksaan aset. Jadi itu yang pertama itu ada aset yang di dalam kantornya. Next. Dan dilanjutkan pemeriksaan aset yang ada di gudang regionalnya, termasuk aset struktur tangki dan mobil operasional lainnya. Next. Di hari selanjutnya ini melakukan stock of name barang-barang logistik yang ada di sana dengan mencocokkan tadi data stok card tadi yang ada di bagian administrasi dan yang ada di gudang. Di sini kami saat melakukan of name ada beberapa stock of name, ada beberapa juga temuan-temuan seperti barang-barang yang sudah expired, sudah tidak layak pakai karena barang-barang bantuan itu diterima pada saat COVID. Jadi sudah melewati batasnya.
juga sudah ada beberapa juga di barang-barang di family kit. Ada seperti kayak minyak kayu putih, sabun-sabun itu sudah expired juga, dan itu menjadi catatan kami untuk pelaporan ke pusatnya. Next. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman semuanya yang ada yang mau dipertanyakan dipersilahkan, atau yang mau didiskusikan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada narasumber. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk narasumber kita, luar biasa materinya. Dan selanjutnya, Bapak Ibu semua, kakak-kakak, rekan-rekan, kita masuk ke sesi diskusi. Kami buka dulu untuk 3 pertanyaan, ya. Kepada kakak-kakak yang ingin bertanya, kami persilakan angkat tangannya. Atau mungkin ada yang melalui kolom chat juga bisa. Silakan kepada kakak-kakak yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan atau ada yang pengen didiskusikan, kami persilakan. Sekali lagi, kepada seluruh peserta kami persilakan. Jika ada yang ingin didiskusikan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, boleh menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Kita buka untuk 3 pertanyaan. Baik, pertama kepada Febiola Herman. Kami persilakan. Boleh perkenalan dan asalnya. Izin Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Febiola Herman dari KSR UNIST Riau, Pekanbaru. Izin bertanya, kalau misalnya bantuan logistik yang tersedia itu masih terbatas saat bencana, biasanya tuh PMI itu menentukan prioritas daerah yang menerima bantuan itu berdasarkan apa, Kak? Baik, terima kasih. Berarti untuk menentukan prioritasnya itu dalam memberikan bantuan PMI itu indikatornya apa begitu ya intinya? Ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Kita tampung dulu. Kepada kakak-kakak, rekan-rekan, seluruh peserta kami persilakan jika ada yang ingin bertanya atau didiskusikan. Atau kepada narasumber bisa langsung menjawab sambil menunggu teman-teman persiapkan pertanyaannya. Oke, saya akan bantu menjawab ya. Tadi pertanyaan tadi ya, bantuan logistik masih terbatas ya saat bencana. Bagaimana PMI menentukan prioritasnya? Menentukan prioritas ini tadi berdasarkan asesmen tadi, penilaian kebutuhan asesmen, tingkat kerentanan dan kondisi darurat di lapangan seperti apa. Makanya kan ketika di suatu daerah itu ada bencana, yang kita butuhkan itu asesmennya itu pertama. Apa yang dibutuhkan di suatu daerah tersebut, misalnya seperti family kit, hygiene kit, atau tenda,
atau perlengkapan lainnya foodnya. Jadi harus kita mengetahuinya dari hasil asesmen tersebut supaya yang panca tepat tadi itu misalkan yaitu tepat sasaran. Jadi kita harus tahu juga jadi supaya ketika situ sudah menjadi prioritas ya, jadi barang tersebut dapat kita distribusikan dengan tepat waktu sesuai dengan asesmen yang dikirim ke kita. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada narasumber. Bagaimana saudari Febiola? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada seluruh peserta kami persilakan jika ada yang masih ingin bertanya atau didiskusikan mengenai logistik yang ada di PMI, kami persilakan. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan kepada Andre ya. Ya, izin, Kak. Saya dari KSR unit PMI SIA. Dalam pengelolaan barang logistik kan ada penerimaan barang dan pencatatan barang. Seandainya kan kita menerima barang itu namanya menerima barang kita tidak tahu nih bagus atau baiknya atau buruknya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelompokkan barang yang bisa digunakan, terus barang dengan yang tidak bisa digunakan. Terus barang yang tidak bisa digunakan ini tadi kita apakan haruskah dibuang karena itu kan pemberian orang. Kalau kita buang, apakah itu tidak menyakiti perasaan si pemberi? Nah, itu mekanismenya apa yang harus kita lakukan untuk barang-barang tersebut, Kak? Seandainya ada barang-barang yang tidak bisa terpakai. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Andre. Berarti pertanyaannya bagaimana cara pengelompokan barang ya saat tiba, disortir mana yang baik dan mana yang layak untuk disalurkan atau tidak, dan bagaimana yang tidak layaknya itu. Oke, baik, terima kasih. Kita tampung dulu satu lagi mungkin pada seluruh peserta kami persilakan. Satu pertanyaan lagi, baru selanjutnya nanti dijawab. Oke, sambil menunggu kepada narasumber bagaimana apakah bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Andre dari PMI SIA. Kami persilakan Jadi kepada narasumber. tadi pertanyaannya dalam pengelolaan barang ada penerimaan barang dan pencatatan. Saat menerima barang tidak mengetahui barang tersebut baik atau tidak. Nah, bagaimana cara pengelompokan barang yang bisa digunakan dan tidak digunakan? Dan untuk barang yang tidak digunakan, apa yang harus kita lakukan? Seperti contohnya sendiri yang kami lakukan kemarin saat membuka posko di PMI Provinsi Riau, itu ada pakaian dalam bentuk barang, pakaiannya kita ambil contohnya pakaian layak pakai, dan ada juga food di situ. Pakaian layak pakai ini kemarin ketika di distribusi kita melakukan seleksi lagi. Ketika kita melakukan penerimaan barang, misalnya itu ada sekitar 3 bal. Ada 3 bal, tapi di situ kita melakukan seleksi lagi untuk memilah mana barang-barang yang layak didistribusikan dan mana barang-barang yang tidak layak didistribusikan. Jadi kemarin itu pas pemeriksaan itu banyak juga barang-barang yang tidak layak. Cuman kan di situ sudah kita tegaskan juga yang kita kirimkan itu barang layak pakai. Jangan sampai nanti di tempat bencana tersebut menjadi tumpukan aja yang tidak bisa digunakan. Jadi makanya di sini kita melakukan sortiran lagi.
Begitu juga kemarin dengan food, ada juga beras kemarin, ada beberapa juga. Mana yang bagus kita pilih lagi, mana yang tidak bagus kita catat lagi sebagai barang yang tidak bisa didistribusikan. Cuman di situ ada pelaporannya lagi. Di situ dipertegas saja dengan pelaporannya lagi barang yang rusak tadi dengan foto dokumentasinya. Mungkin seperti itu untuk Baik, terima kasih jawabannya dari narasumber. Pada Kak Andre, bagaimana? Untuk Ada yang barang yang tidak terpakai itu bagaimana Kak? Apakah tetap di dalam gudang atau di gimana kan seharusnya kita lakukan? ya kalau untuk barang yang tidak terpakai kemarin ya seperti pakaian bekas ya, ada yang tidak layak itu kan kita lihat dulu kondisinya udah seperti apa. Jadi kalau misalnya cuma menumpuk di barang kita tidak apa di gudang kita tidak bisa digunakan, ya kita lakukan pemusnahan. Soalnya PMI pusat menerapkan seperti itu juga, daripada gudang itu dipenuhi dengan barang yang tidak layak pakai, lebih baik kita musnahkan. Seperti itu. Begitu juga dengan makanan, kalau misalnya tidak layak konsumsi sebaiknya dimusnahkan. Takutnya nanti ya lama di situ juga seperti makanan kan kadang kadaluarsa juga, sebaiknya dilakukan pemusnahan. Seperti itu. Soalnya kemarin ada juga ketika di PMI pusat narasumbernya ceritakan ada bantuan dari Singapura katanya dalam bentuk obat-obatan, cuman itu masa expirednya 1 bulan lagi, jadi mereka tidak mengambil resiko untuk mendistribusikannya lagi, jadi mereka di situ melakukan pemusnahan langsung. Makanya tadi ada juga batas selama pengiriman barang itu yang ada expirednya itu 6 bulan sebelum expired dan 4 bulan sebelum expired. Takutnya nanti kalau misalnya di bawah itu, kayak misalnya ada nih makanan di bawah 1 bulan, kita tetap salurkan juga. Nanti ketika pendistribusian di sana, belum tentu barang itu langsung didistribusikan. Bisa jadi barang itu menginap juga di dalam gudangnya dulu beberapa bulan, tapi ketika didistribusikan dapat ke masyarakat sudah dalam bentuk expired. Jadi dari PMI pusat sendiri untuk menghindari hal tersebut dengan mencari aman lah gitu, sebaiknya barang tersebut dimusnahkan. Makanya tadi standarnya tadi paling lama itu 4 bulan, paling lama itu 6 bulan dan paling cepatnya 4 bulan. Seperti itu untuk pendistribusian. Terima kasih Kak. Baik, Ya, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Andre dari KSR PMI Markas Siak. Terakhir kepada kakak-kakak, rekan-rekan semuanya, masih ada satu sesi pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, kami persilakan jika masih ada yang ingin bertanya atau didiskusikan mengenai logistik Palang Merah Indonesia, kami persilakan. izin Kak Rizky. Silakan Kak Joni. Oke, jelas suara saya Kak? Jelas tapi agak berdengung. Boleh, coba aja dulu Kak. Jadi yang mau saya tanyakan itu, pertama, apa saja kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan logistik PMI, khususnya pada saat penanganan bencana? Yang kedua itu bagaimana cara mengatasi perbedaan antara pada data stock report dengan jumlah fisik barang saat stok name kita. Terus yang terakhir, strategi apa yang dilakukan agar pengelolaan gudang logistik tetap efisien dan barang mudah ditemukan saat dibutuhkan dengan cepat. Misalnya saat kondisi kita bencana nih, kita mencari barang untuk kita kirim tadi. Bagaimana cara kita, apalagi kita lihat tadi kondisi gudang sebesar itu tadi, bagaimana cara kita menentukan posisi letak barangnya tadi. Oke, itu saya cukup, Rizky. Baik, terima kasih Kak Joni. Pertanyaan pertama tadi boleh diulang Kak Joni? Apa saja kendala tadi ya Kak Joni? Cuman itu yang pertama, kendala apa saja yang sering terjadi
dalam pengelolaan logistik, khususnya pada saat penanganan bencana. Baik, mohon izin narasumber, saya ulangi dulu pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kak Joni. Pertanyaan yang pertama yaitu kendala apa saja dalam pengelolaan logistik yang terjadi saat bencana. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan stok dengan kondisi barang yang ada di gudang untuk menyesuaikannya. Dan yang ketiga, bagaimana strategi agar pengelolaannya efisien. Misal kita membutuhkan barang A supaya bisa cepat menjangkau barang tersebut. Begitu. Demikian. Kepada narasumber, kami persilakan. Oke, saya akan menjawab dulu. Mungkin ini acak dulu ya. Bagaimana cara mengatasi stok report tadi dengan stok opname ya? Ya, dengan kondisi gudang. Itu yang ketiga tadi. Pertama tadi kendala ya, kendala dalam pengelolaan logistik saat bencana. Itu biasanya kendala yang sering terjadi. Kendala yang sering terjadi itu antara lain itu keterbatasan stoknya sendiri. Dan itu ada juga akses distribusinya yang sulit dan data yang tidak sinkron. Ada data tidak sinkron itu yaitulah sesuai dengan asesmen tadi. Serta banyaknya bantuan yang datang secara bersamaan tanpa penyortiran lebih awal. Contohnya aja ketika penyaluran bantuan itu melalui kapal KRI di Dumai, itu kami membawa barang dengan stok ininya, dengan laporan barang yang kami serahkan apa gitu. Tapi ada beberapa daerah. Halo? Tapi ada juga beberapa yang memberikan bantuan itu tidak melengkapi data tersebut. Seperti barang yang kita kirim itu jumlahnya berapa, dan yang kita serahkan itu ketika sana melakukan penghitungan kembali. Tapi sempat juga berbincang juga kemarin dengan kepala kapalnya. Itulah yang dirasakan sama mereka ketika barang itu datang, ada beberapa orang yang tidak membawa data tersebut. Jadi itulah yang menjadi kerancuan gitu. Jadi dengan barang yang kita distribusikan berapa dan barang yang disalurkan berapa. Jadi mereka tidak memiliki data lengkapnya. Dan yang tadi juga dengan asesmen tadi, kalau misalnya asesmen itu tidak dijalankan dengan benar, seperti kebutuhan di lapangan seperti apa dan yang didistribusikan seperti apa, itu biasanya kendalanya yang sering terjadi. Karena asesmen tadi itu tidak tepat sasaran. Biasanya kan kadang ada beberapa daerah yang kena bencana, disuruh bikin self assessmentnya gini, kadang mereka tidak turun langsung ke sana, tapi ya dengan membuat itu diisi aja kebutuhannya ini, permintaannya ini. Dan juga untuk kendalanya itu ada beberapa barang tadi yang stoknya tidak ada, seperti saat ini di pusat sendiri untuk tenda family kit itu sedang kosong. Beberapa barang-barang banyak yang kosong. Jadi perlu dilakukan pengadaan lagi yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin itu dalam bentuk kendalanya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi stock report dan SO tadi supaya tidak. Jadi kalau untuk mengatasi stock report tadi dan stock opname tadi, itulah dengan pencatatan tadi. Jadi kayak kami kemarin di gudang regional Makassar itu, di situ ada bin card-nya untuk melakukan stock opname tadi. Bin card-nya itu kita cocokkan dengan stock card-nya. Di situ bin card-nya kalau ada sudah terisi, ada sekitar 7 tanggal dengan tahun yang berbeda. Jadi
itu dapat disimpulkan bahwasannya di situ ada pergerakan barang masuk dan barang keluar dari gudang tersebut. Jadi cara untuk mengatasinya yaitu harus memang sangat teliti. Misalnya langsung dicatat. Jangan sampai barang yang sudah dikeluar di tanggal segitu tidak dicatat di tanggal segitu. Tapi yang kami lakukan kemarin sesuai dengan arahan kepala gudang juga, ketika kami pemeriksaan barang yang ada di sana berapa, kami langsung disuruh mengisi bin card-nya dan di stok card-nya mereka yang mengisi juga. Jadi menyamakan dengan catatan mereka dan catatan bin card yang ada di gudang. Itu pun harus kita tanda tangani. Jadi siapa yang memeriksanya ditandatangani di situ. Walaupun kemarin ada juga beberapa barang yang sudah diperiksa 1 minggu waktu itu kan, kami periksa lagi, tetap harus gitu, walaupun ya jumlahnya sama, tapi tetap harus dibuat juga. Jadi biar tahu di situ pergerakannya, bahwasanya barang ini selalu diperiksa setiap bulannya, seperti itu. Kemudian strategi apa yang digunakan yang ketiga tadi? Oh, yang gudang tadi ya untuk ininya. Makanya itu yang untuk pertanyaan ketiga, strategi yang dilakukan agar pengelolaan barang itu efisien ya. Itu sistemnya itu yang FIFO tadi. Kalau saya apa ininya first in dan first out. Itu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai mana barang yang pertama masuk dan mana barang yang harus didistribusikan pertama kali. Jadi barang yang pertama masuk itu harus didistribusikan untuk yang pertama kali juga. Dan di situ kan ada juga nanti mana barang yang biasanya dibutuhkan, itu posisinya tuh memang harus letaknya di depan. Yang biasanya barang itu dibutuhkan harus di depan, dan mana barang yang biasanya tidak dibutuhkan letaknya di belakang. Tapi kalau saya lihat dari gudang yang ada di PMI pusat, karena gudangnya ada 4 dan untuk letak bahan-bahannya di sana ya masing-masing lah gitu. Ada di situ ada foodnya, ada barang-barang kayak pakaian, atau segala macam. Terus ada barang-barang yang bersifat mudah terbakar, memang dipisahkan dia. Jadi penanganannya lebih cepat di sana. Jadi lebih gampang juga untuk pemeriksaannya. Mungkin hanya itu ada tambahan. Baik, terima kasih kepada narasumber. Kepada Kak Joni, ada yang ingin didiskusikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, makasih. Baik, terima kasih. Baik, sebenarnya ini sesi tanya jawabnya sudah cukup karena kuotanya hanya 3. Tapi kita beri 1 pertanyaan terakhir kalau memang masih ada. Kalau tidak ada berarti sesinya sudah berakhir. Kami persilakan kepada kakak-kakak seluruh peserta jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Kami buka 1 pertanyaan lagi untuk terakhir. Kami persilakan. Baik, sepertinya cukup ya, Bapak Ibu semua, kakak-kakak. Baik, materi yang luar biasa dari narasumber dan jawaban yang luar biasa, serta interaktif juga dari peserta. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, dengan berakhirnya sesi materi dan diskusi, maka berakhir pula sesi sosialisasi bidang logistik yang diselenggarakan oleh PMI Provinsi Riau pada 6 Maret 2026 ini. Sebelum kita tutup, kita boleh foto bersama dulu, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Boleh boleh diaktifkan dulu kameranya. Ayo, Kak oke. Rizky, satu pertanyaan boleh Kak Rizky? Gimana, Kak Iwan? Satu pertanyaan boleh lagi? Mohon maaf tadi agak terlambat sedikit tadi. Cerita Oke, aja nih, cerita aja, curhat, Oke. agak curhat aja sedikit nih. Kak Oke, Rizky. boleh, silakan Kak. Ada kameranya. Gini, terima kasih Kang Yonaldi atas pemaparannya. Terima kasih izin ilmunya, sangat bermanfaat
untuk logistik PMI. Jadi gini, Kak Rizky dan seluruh pengurus PMI provinsi, di PMI Siak dalam beberapa bulan yang lalu awal-awal bencana Sumatera, itu kami membuka posko penerima bantuan untuk penanganan bencana di Sumatera sesuai arahan dari PMI provinsi. Bantuan tahap pertama sudah kami distribusikan dan hingga saat ini bantuan dari masyarakat waktu setelah distribusi pertama itu masih dibuka untuk menerima posko bantuan sehingga bantuan dari masyarakat terus berdatangan. Salah satu bantuan yang paling banyak kami terima itu ada PLP, pakaian layak pakai. Seluruh bantuan tersebut kami kelola dengan serius di PMI Siak. Mulai dari proses pemilahan, penyortiran, hingga pengemasan. Kembali barang-barang itu betul-betul layak pakai dan siap didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana. Namun, kami sempat menerima informasi bahwa PLP tersebut tidak dapat lagi dikirimkan ke lokasi tujuan. Sementara di sisi lain stok PLP di PMI Siak ini masih tersedia nih Kak Risti, Kak Yoldi. Cukup banyak dan sudah dalam kondisi siap distribusi. Ada dua kamar penuh di PLP kami, pakai kami, dan beberapa obat-obatan dan sembako. Pertanyaannya, mohon bantuan, mungkin ada jadwal lagi pengiriman kuota ke bencana untuk bencana alam Sumatera di Sumatera, Aceh, Sumbar dan Sumut. Jikalau ada mohon informasikan kepada kami Kak Risti. Kemudian untuk yang PLP ini yang cukup banyak ini Kak Rizky, Kak Yoldi, bagaimana kita bisa mengelola yang memanfaatkan kembali sehingga apa yang diberikan masyarakat itu bisa kita manfaatkan, bisa kita kembalikan kepada masyarakat untuk betul-betul kegiatan kemanusiaan. Dan satu mungkin titip Kak Yoldi, mungkin Kak Yoldi kan baru selesai kegiatan pelatihan. Mungkin alasan yang paling kuat kenapa gitu PMI tidak membenarkan lagi untuk menyalurkan pakaian layak pakai kepada masyarakat yang terdampak bencana. Kira-kira seperti itu Kak, yang bisa dapat saya pertanyakan dan sampaikan. Terima kasih atas kesempatan terakhir ini. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Iwan dari PMI Kabupaten Siak. Pada narasumber, kami persilakan. Ya, izin Kak Iwan, izin menjawab Kak Iwan. Sebenarnya poin pertama itu sama juga ini Kak Iwan. Kami pun di PMI Provinsi Riau pun masih ada juga itu pakaian yang layak pakai tapi belum tersalurkan. Karena pun kita dari kayak penyaluran kita kan di PMI Sumbar, Sumut dan Aceh. Cuman itu udah ada informasi kayak di PMI Sumbar bahwasannya pakaian layak pakai itu sudah menumpuk di sana. Cuman ini ada juga berita simpang siur kemarin itu ada juga beberapa daerah yang belum juga menerima bantuan dalam bentuk pakaian layak pakai atau semacamnya. Ini menjadi pertanyaan juga, menjadi ini juga bagi kami, apakah pendistribusian barang layak pakai itu tidak tepat sasaran? Nah, kan seperti itu. Soalnya di tempat kami ada juga yang masih menumpuk. Cuman gini Kak Iwan, untuk apa ininya, kami sebelum penerimaan barang itu, kami sudah koordinasi juga dengan yang pemberi barang, bahwasannya di situ kami jelaskan bahwasannya barang ini sudah sepenuhnya dikelola oleh PMI Provinsi Riau. Jadi apapun yang dilakukan PMI Provinsi Riau, jadi penyumbang itu ya berhak menerimanya gitu apa yang dilakukan. Makanya kayak sekarang ini posisinya barang itu ada ditumpuk, sebenarnya bisa saja kami salurkan untuk kebutuhan lain. Misalnya ya kayak bisa disalurkan ke yang lebih membutuhkan juga, tapi dalam bentuk yang bukan bencana gitu. Karena kan sudah diserahkan ke kita sepenuhnya seperti itu untuk penyalurannya. Jadi dari awal itu sudah kita wanti-wantikan untuk mencari amannya saja gitu Kak Iwan, supaya tidak ada penumpukan. Ya, alhamdulillah pas saat penyerahan barang dan penerimaan itu mereka memahami dan setuju. Cuman ketika keluar dari pusat bahwasanya pakaian tidak layak pakai tadi itu tidak diterima lagi karena dari pusat pun sudah
membuat kesepakatan bahwasannya mereka lebih setujunya dengan pakaian yang baru layak pakai. Seperti itu Bang Iwan. Jadi kalau misalnya dipertanyakan tadi kenapa tiba-tiba PMI pusat tidak menerima lagi dalam bantuan itu tadi, mungkin ya karena gini juga Kak Iwan ya, soalnya ada beberapa pemberitaan gitu Kak Iwan, seperti ada di beberapa daerah yang mereka menerima bantuan itu barang itu tidak layak pakai, banyak yang sobek, banyak yang ini segala macam. Ya mungkin dari penyortiran awalnya saat barang diterima itu dan saat penyimpanan itu tidak disortir lagi barang-barang yang tidak layak itu seperti apa. Jadi mereka menerima tinggal tumpuk, nerima tumpuk, jadi langsung disalurkan. Cuman PMI pusat nggak mau ngambil resiko seperti itu karena kan ini tanggap darurat bencana, ya mungkin tidak mau ngambil pusing lagi gitu untuk mengkoordinir barang bekas tersebut. Soalnya kan lebih banyak tenaga yang dibutuhkan dari bentuk logistiknya tadi. Gitu Kak Iwan. Sebenarnya sama sih Kak Iwan apa ininya. Kemarin pun kan ada juga izin Kak Yoldi, izin Kak. ya, ya. Jadi mungkin Kak ini mungkin bisa kita bahas, mungkin bisa kita carikan solusi. Karena memang kan kita tidak mungkin menyimpan dan tidak mendistribusikan pakaian layak pakai yang sudah kita himpun gitu Kak Yoldi. Mungkin nanti barangkali ada solusi dari PMI provinsi setelah kita sama-sama berkoordinasi kemana sebaiknya pakaian layak pakai yang sudah tertumpuk yang sudah kita kumpulkan itu Kak Yoldi. Itu saja sih Kak Yoldi. Oke, Mana baik tahu ada Mas. solusi kan? Ya, pertanyaan ini mungkin kita tampung juga, nanti akan kita sampaikan juga ke pusat gitu kan, apa yang sebaiknya dilakukan. Gitu ya. Oke Kak Ya, Yoldi, terima kasih atas Oke, waktu nanti dan kita silaturahminya pada Jumat ini. informasinya. Siap Kak. Siap Kak Iwan. Baik, terima kasih Kak Iwan Safaria dari PMI Kabupaten Siak dan kepada narasumber juga yang sudah menjawab pertanyaan. Oke, baik. Kakak, Bapak, Ibu semua, kita lanjut lagi. Boleh di-open kameranya. Kita foto dokumentasi dulu. Oke, di sini ada 2 slide ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita 2 kali foto ya. Kita coba slide pertama dulu. Masih ada beberapa, masih loading. Oke, kita tunggu. Oke, nanti hitungan ketiga mohon izin Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya. Baik, kita mulai sesi pertama. 1, 2, 3, tahan. Oke, baik kita sesi yang kedua. Karena mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya di sesi pertama atau kedua, jadi setiap sesi diharapkan untuk memberikan senyuman terbaiknya. Oke, sesi kedua. Siap-siap Bapak Ibu, masih ada beberapa yang masih loading ya. Oke, siap. Hitungan ketiga berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3, tahan. Oke. Nanti logistik lagi gitu. Logistik. Oke, Lambang ada salamnya. Logistik. logistik. Oke, 1, 2, 3, tahan. Oke. Sekali lagi, karena 2 sesi yang logistiknya juga. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, tahan. Oke. Baik. Terima kasih banyak kepada narasumber, kepada Bapak Ibu, mulai dari pengurus, staf, relawan KSR dan TSR yang ada di PMI Provinsi Riau. Terima kasih banyak atas partisipasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada sesi-sesi selanjutnya. Nanti juga kami akan buka tempat untuk kira-kira dari kabupaten kota pengen diskusi tentang apa gitu untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kami sebagai penyelenggara jika ada yang kurang berkenan dalam selama kegiatan.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan di unitnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber dan seluruh peserta. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup sesi kita pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita yang berpuasa dan selamat menjalankan aktivitas untuk semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kemanusiaan. Siamo. Siap, 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 Mo. Ki, kalau apa bisa di-share juga Ki materinya ke grup. Karena Oke, itu kan siap. materi Nanti kita share. Ya. Dan nanti rekaman Zoom meeting kita juga akan kita share. Terima kasih. Siap, Ki. Apa sampah-sampah nih? Nih. Mau Kak, ikut nggak kira-kira ke di Nah, jadi ke panti itu Kak jam John, berapa? kopinya mana Kak John? Ayolah, John, ayolah. apa kabar John? Kapan-kapan kita sore nih sore? Ada Bang John. Nah, ini dah jeng kuadrat nih. Pak John. Udah jeng kuadrat susah nih kan? Sudah ada tim dah. Bila kita Mana Kak, ngopi-ngopi, Kak Dodi tadi mana tuh? Tuh senior apa tuh? Senior asesmen apa tuh? Asesmen logistik mana tuh. deh? Mana dia? Hilang Kak Dodi pula Inu Dodi mana dah. tuh? Mana Kak Dodi tadi? Tapi katanya si Ricky ngajak kita kopi Kak Ricky. Ayolah, OTW Wak Dumai Pekanbaru 2 jam mah. Sekali-sekali boleh lah kita inilah. Boleh lah kita Iya kan? bukber. Boleh. Ayo, Kak. Ah itu tuh. Ya, bagaimana kita Dodi buper di Liswanto apa? tuh. Buper di Riau? Itu distribusi Berlomba bantuan kita itu. ke Riau. Macam mana Kak Ricky? Buper di Riau kita? Ada nunggu Kak John tadi nih buat bertanya nih. Dodi Awak mau Liswanto bertanya tuh. tapi sesi habis itu ada monitor aja lah gitu. Nanti diskusi di grup aja Kak. Kita pun sama-sama belajar juga kan ilmu yang diapa. Ya, kita diskusi di grup aja Kak Yoldi. Apa ilmunya banyak yang baru tuh barangkali tuh kita belum apa masih banyak terlupa tuh kali. Ya lah, biar suruhlah Kak Ricky biar kita ke Riau tuh kan. Sambil ngopi-ngopi kita ke Riau. Iya. Ke Riau, jauh kali Kak. Kita kan di Riau. Di Riau. Jadi Pekanbaru kita Riau. Itulah. Pekanbaru kita. Tapi Iya kan? enaknya ngopi Ya, itu yang Pekanbaru itu enaknya kan. ngopi itu di tepi Sungai Siak, ya kan? Itu lebih nikmat tuh rasa Itulah kopi. ya. Kaliza, balik aku katanya. Udah puas dah? Nanti juga samping Sungai Siak tuh kan. Iya, kalau ngopi di tepi Sungai Kain. Siak lebih ini. Mau sampai panas mah. Aji dapat ceritanya? Yang teman action? Baik, mohon izin kami akhiri dulu sesi Zoom-nya. Terima Oke. kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Kebetulan ada jadwal khutbah nih. Iya. Terima Oh, kasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti.